البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف حفظه الله: الفصل الخامس: الفصل السادس: انتساب الفرق المبتدعة للسلفية دعوى خالية من الدليل. Berkata Syekh Hasan Ibn Qasim Ar-Raimi hafizahullah, fasal yang ke-6 pada pembahasan mengenai seputar salafiyah. Kita sampai kepada fasal yang ke-6, di mana sebelumnya fasal yang ke-5 kita jelaskan bahwasannya nisbah kepada salafiyah, penamaan terhadap salafiyah, penamaan dengan salafiyah ini bukan termasuk nisbah kepada kelompok-kelompok sebagaimana kelompok-kelompok sesat yang lain. Dikarenakan salafiyah adalah firqah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai firqah an-najiyah, karena berusaha untuk mengikut apa yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Demikian juga para sahabat, para tabi'ut tabi'in. Jadi menamakan diri dengan salafiyah atau nisbah kepada salafiyah ini bukan termasuk nisbah hizbiyah, bukan termasuk pengkelompokan yang tercela. Justru itu adalah nisbah yang masyru', yang tidak boleh diingkari. Barang siapa yang mengingkari salafiyah, maka sama halnya ia dengan mengingkari Islam yang sahih, mengingkari Islam yang sahih. Jadi nisbah kepada salafiyah adalah nisbah yang haqqah, nisbah yang benar, nisbah yang syar'i, nisbah yang dibolehkan, nisbah yang dianjurkan. Adapun hakikat yang menisbahkan itu apakah sesuai dengan nisbahnya ataukah tidak, ini urusannya adalah kembali kepada afrad, kembali kepada person, orang-orang yang menisbahkan. Tapi nisbah itu sendiri adalah nisbah yang benar, nisbah yang syar'i. Enggak ada air di sini. Ambil air. Air. Maka sekarang pasal yang ke-6, yaitu salah satu contoh penisbahan yang palsu, yang tidak sesuai dengan dalil atau tidak sesuai dengan nisbahnya. Dikatakan oleh muallif intisabul firaq, penamaan atau penyandaran firqah-firqah yang mubtadi'ah, di mana mereka menamai atau menyandarkan diri kepada salafiyah, ini hanyalah klaim
yang khaliyah minad dalil, yang kosong daripada dalil. Jadi ini bedanya. Kalau nisbahnya, penamaannya itu sendiri, penyandarannya itu sendiri, itu hak, itu benar. Tapi ditinjau dari yang menyandarkan, nah ini baru bisa diukur apakah penyandarannya itu benar ataukah tidak. Tapi zat penyandaran itu sendiri adalah penyandaran yang benar. Kalau ditinjau dari penyandarannya, ini adalah penyandaran yang syar'i. Tapi kalau ditinjau dari yang menyandarkan, maka ini bisa jadi hanya sekedar klaim yang palsu atau yang tidak sesuai. Jadi bisa membedakan penyandarannya ini hak, ini syar'i. Tapi dilihat dari hakikat yang menyandarkan, ini bisa jadi penyandarannya tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan yang dia ucapkan atau yang dia sandarkan. Tapi kalau menyandarkannya ini tidak mengapa, ini benar, ini hak. Tinggal dilihat atau diperiksa apakah benar ataukah tidak dia menyandarkan kepada salafiyah. Apakah benar-benar sesuai dengan salaf? Apakah benar-benar sesuai dengan akidahnya salaf? Ini diperiksa kepada afrod yang menyandarkan. Tapi zat penyandarannya adalah penyandaran yang benar. Makanya di sini dibahas, dibikin fasal berikutnya bahwasannya penyandaran ahlul bidah, di mana mereka menamakan salafiyah atau mereka menamai ahlus sunnah wal jamaah, ini dakwah khaliyah, hanya sekedar klaim yang kosong dari dalil, karena kenyataannya mereka melanggar dan menyelisihi sunnah Rasulullah SAW siang dan malam. Usul akidah mereka adalah mukhalifah terhadap akidahnya salaf. Muamalah mereka, ibadah mereka menyelisihi akidah dan muamalah dan ibadahnya para salaf. Maka kalau seperti itu penyandarannya hanya sekedar klaim yang palsu. Qala inna katsiran minal firaqil mubtadi'ati qad tadda'i annaha ala nahji salafis shalih. Sesungguhnya banyak dari kelompok-kelompok ahlul bidah. Kenapa mereka dikatakan ahlul bidah? Karena mereka mengerjakan perkara-perkara yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Maka mereka disebut ahlul bidah, baik di dalam akidah maupun di dalam perkara-perkara yang lain. Banyak dari kalangan ahlul bidah, mereka itu mengklaim bahwasanya mereka di atas manhaj salaf as-salih. Ini kita dapati. Bahkan sufiyah, mereka juga mengklaim bahwasanya mereka aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Tapi praktek mereka siang dan malam menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Seharusnya kalau mengaku ahlus sunnah, maka yang diperjuangkan adalah sunnah dan mengaku jamaah, karena sesuai dengan jamaahnya Rasulullah SAW, bersatu di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Qala walakinna hadzal qaula la yuqbalu minhum, akan tetapi penamaan ini tidak diterima dari mereka. Kalau penamaannya benar, enggak apa-apa. Tapi dari mereka, di mana perbuatan mereka siang dan malam menyelisihi sunnah, ini ditolak. Kalau penamaannya benar, enggak kita ingkari. Siapa saja mau mengaku kepada salafiyah, monggo.
Bahkan itu adalah suatu perkara yang dianjurkan. Cuma yang diingkari adalah praktek dan perbuatan mereka yang menyelisih sunnah, yang tidak sesuai dengan klaimnya. Ini yang diingkari, bukan penisbahan itu sendiri. Saya ulang berkali-kali supaya paham bahwasanya penyandarannya itu sahih. Cuma bin nisbah dari yang menyandarkan ini terkadang batil, terkadang maudhu, palsu, atau khaliyah minad dalil, enggak ada buktinya, hanya sekedar klaim. Dzalika anna qaulahum hadza da'wa khawiyah minad dalil. Kenapa kok ditolak penyandaran mereka? Yang demikian itu dikarenakan penyandaran mereka ini adalah penyandaran yang kosong, yang hampa dari bukti, dari fakta. Mana buktinya kalau kamu mengaku sebagai salafi? Mana buktinya bahwasanya kau mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah? Falau kanatid da'wa tanfa'u bimufradiha lanafa'atil yahuda wan nasara indama idda'u annal jannata khassatan bihim atau khassatun bihim. Nah, sekarang kita akan mengambil suatu kaidah. Seandainya klaim dengan sendirinya itu bermanfaat dan diterima begitu saja, maka klaim yang serupa juga akan berguna bagi Yahud dan Nasara, di mana mereka juga dahulu mengklaim bahwasannya surga hanya khusus untuk mereka sendiri. Jadi kita ambil satu kaidah yang paling, atau kaidah yang menyeluruh. Kaidah ammah dalam agama ini adalah setiap klaim, setiap penegasan maka harus ada buktinya. Apa saja, baik berupa klaim atau berupa ucapan atau penegasan, maka ini harus ada buktinya. Karena klaim tanpa bukti ini tidak diterima. Seandainya klaim sekedar atau sebatas klaim itu diterima langsung, maka klaimnya Nasara dan klaimnya Yahud juga akan diterima. Lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kama qala Allah taala wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Dan mereka mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Dibantah oleh Allah, tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka, mana buktinya? Mana burhan kalian? Mana kekuatan bukti kalian bahwasanya surga itu cuma untuk kalian? Mana? In kuntum shadiqin, jika kalian memang benar. Maka dalam ayat ini diambil kaidah bahwasanya klaim yang tidak ada buktinya dikatakan klaim yang dikatakan in kuntum shadiqin, berarti kalau enggak ada burhan kalian enggak shadiq, berarti klaim yang dusta. Klaim apa saja yang tidak ada buktinya adalah klaim yang dusta, sebagaimana yang diambil faedah dari ayat ini. Dan ayat ini adalah sebagai asas utama tentang kaidah ini, yaitu klaim tanpa bukti adalah klaim yang dusta, klaim yang batil. Maka di sini Yahud dan Nasara mereka mengklaim bahwasanya surga tidak akan didapat kecuali oleh mereka sendiri. Kalau ada buktinya, enggak apa-apa, silakan mengklaim asal ada buktinya. Tapi sekarang mana buktinya bahwasanya surga itu khusus untuk kalian? Maka ayat ini adalah ayat yang utama di dalam
pembatalan klaim yang tidak dibarengi dan tidak didasari dengan bukti. Demikian juga klaim salafiyah, nisbah kepada salafiyah, apabila didustakan oleh perbuatannya, maka ini adalah klaim yang batil, yang batil. Qala walau kanat ad-da'wa tanfa'u bi mufradiha lakana fir'aunu shadiqan fima idda'ah. Demikian juga termasuk bukti bahwasanya klaim itu tidak berguna tanpa ada bukti. Seandainya klaim itu berguna, secara datnya itu berguna, entah ada buktinya atau tidak, entah ada buktinya ataukah tidak, dikatakan bermanfaat, dikatakan berguna, maka Fir'aun dahulu dikatakan orang yang benar tatkala Fir'aun mengklaim di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Fir'aun berkata, wahai kaumku, tidaklah aku menunjuki kalian kecuali apa yang aku tahu, dan tidaklah aku mengajak kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Fir'aun mengklaim dan berdusta di depan rakyatnya bahwasanya ia mengajak kepada jalan kebenaran, dan bahwasanya Musa ini membuat kerusakan di muka bumi, dan Fir'aunlah yang mengajak kepada jalan kebenaran. Ini adalah klaim dari Fir'aun. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dan tidaklah aku mengajak kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Seandainya klaim tanpa bukti itu diterima, dan klaim dengan sendirinya itu bermanfaat dan berguna, maka klaimnya Fir'aun ini sudah kita benarkan, walaupun tidak ada buktinya, walaupun tidak ada saksinya. Tapi kita tahu bahwasanya klaimnya Fir'aun adalah klaim yang batilah, di mana yang dia lakukan adalah kerusakan di muka bumi, membunuh anak laki-laki, setiap anak laki-laki dari rakyatnya. Yudabbihuna abnaakum wastahyuna nisaakum. Maka klaimnya Fir'aun batal dengan amal perbuatannya, di mana amal perbuatannya adalah jelas-jelas fasad fil ard, jelas-jelas merusak, menyuruh untuk menyembah Fir'aun, menyuruh untuk menyembah dirinya, dan membunuh setiap anak laki-laki dari rakyatnya. Ini adalah jelas-jelas kerusakan di muka bumi. Inna da'wa bimufradiha la tuqbalu illa bibayyinatin wa burhan. Ini kaidah umum. Sesungguhnya klaim, pengakuan dengan sendirinya tidaklah diterima kecuali adanya bukti dan adanya burhan, penguat. Faqad akhrajal imamani al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakinnal yamina 'alal mudda'a alaih wal lafdhu li Muslim. Sesungguhnya klaim tanpa adanya bukti tidaklah diterima. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahih mereka dari hadisnya Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap manusia diberikan apa yang mereka serukan, seandainya law adalah harfu imtina, limtina, seandainya manusia itu diberi setiap apa yang mereka klaim, maka akan terjadi kerusakan di mana masing-masing dari orang akan mengklaim darah kawannya, akan mengklaim, akan mengaku-ngaku harta kawannya. Akan tetapi tidak seperti itu.
Bahkan diharuskan bagi orang yang mengingkari untuk bersumpah. Dalam riwayat yang lain, walakinnal bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Akan tetapi yang mengklaim, yang mengaku itu diharuskan untuk mendatangkan bayyinah, dan yang mengingkari harus bersumpah. Jadi seandainya ada dua orang yang bertikai, satunya mengaku menuduh fulan dengan suatu tuduhan, maka yang menuduh ini harus membawa bukti, dan yang mengingkari, yang dituduh ini harus bersumpah bahwasanya dia tidak seperti itu. Jadi ini perintah dari Rasulullah SAW. Hendaknya setiap tuduhan, setiap klaim, setiap pengakuan, hendaknya seluruhnya ada bukti yang menyertainya. Wa akhrajal Imam At-Tirmidzi fi sunanihi min hadits Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukti itu bagi yang mengaku, sementara sumpah itu bagi yang diaku. Jadi apabila ada yang mengingkari, maka dia wajib untuk bersumpah. Sementara yang mengklaim ini wajib mendatangkan bukti bahwa atas benarnya klaimnya dia. Qala an-Nawawi rahimahullah, wa hadzal hadits qa'idatun kabiratun min qawaid ahkam asy-syara'. Berkata Imam An-Nawawi, hadits ini adalah kaidah yang umum, kaidah yang sangat mulia dari kaidah-kaidah agama ini. Fa fihi annahu la yuqbalu qaulul insan. Di dalamnya ditegaskan ucapan seseorang itu tidaklah diterima fi ma yadda'ihi bi mujarradi da'wah, dalam klaimnya dia sebatas dengan apa yang ia klaimkan. Ini enggak diterima begitu saja. Bal yahtaju ila bayyinah, bahkan dibutuhkan untuk mendatangkan bukti, au tasdiqil mudda' alaih, atau pengakuan dari yang dituduh. Kalau enggak ada bukti tapi yang dituduh mengakui, ini sudah cukup. Seseorang menuduh kawannya, kamu mencuri, maka yang menuduh ini harus membawa bukti, dan yang dituduh mencuri tadi harus mengingkari. Kalau tidak mengingkari tapi mengiyakan, maka ini sudah cukup sebagai bukti karena sudah ada iktiraf. Demikian juga dalam masalah zina, apabila yang dituduh ini mengaku, ini juga sudah cukup untuk ditegakkan atasnya had. Tapi kalau yang dituduh mengingkari, sementara yang menuduh tidak membawa empat saksi, maka yang menuduh ini dicambuk. Jadi intinya kaidah, tidak semua klaim, tidak semua ucapan, tidak semua pengakuan ini diterima, harus dibuktikan. Klaim apa saja. Wa ma ahsana ma qalahu asy-sya'ir wad-da'awi ma lam tuqimu 'alaiha bayyinatin abna'uha ad'iya'u. Dan alangkah bagusnya apa yang diucapkan oleh seorang syair dan pengakuan-pengakuan, kapan saja tidak kalian datangkan kepadanya bukti-bukti, maka yang diklaim, yang diaku pun hanya sebatas kedustaan-kedustaan, hanya angin, hanya perkara yang hampa. Pengakuan-pengakuan yang tidak didatangkan padanya bukti-bukti, maka yang diaku, perkara yang disebutkan, abna'uha, ujung-ujungnya hanyalah ad'iya, kosong, hampa. Ayo perhatikan anak-anak, tadi sudah pada mandi? Habis main tanah tadi sudah pada mandi? Digosok kakinya? Oh. Wa maqila, dan juga alangkah bagus apa yang dikatakan oleh seorang syair, wa kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Dan masing-masing orang mengklaim bahwasanya ia dekat dengan Laila, sementara Laila
tidak pernah mengakui apa yang mereka klaimkan, maka hakikatnya adalah klaim yang kosong, klaim yang palsu, karena Laila tidak merasa atas apa yang mereka klaimkan. Oleh karena itu, apa saja nisbah atau pengakuan atau klaim harus didasari dengan bukti, harus dibarengi dengan bukti dari perbuatan seseorang tersebut. Famin ad-da'wa al-aridati allati syarraqat wa gharrabat huna wa hunaka ma qalahu Hasan al-Banna muassisu hizbil ikhwanil muslimin, ya qaumana inna nunadikum wa kitabullahi fi yaminina wa sunnatu rasulihi fi shimalina wa amalus salafis salihina min abna'i hadhil ummah qudwatuna. Apabila sudah kita ketahui bahwasannya seluruh pengakuan itu harus ada buktinya, sekarang dibikin contoh salah satu pengakuan yang begitu muluk-muluk tapi tidak ada buktinya adalah apa yang dikatakan oleh Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna. Maka termasuk pengakuan yang al-aridah, yang muluk-muluk, yang terlalu dibesar-besarkan, allati syarraqat wa gharrabat, yang sudah mencapai, sudah tersebar ke timur dan ke barat, dibawa ke sana kemari, padahal ia adalah pengakuan yang palsu, adalah apa yang dikatakan oleh Hasan al-Banna, pendiri organisasi Ikhwanul Muslimin. Dia mengatakan, wahai kaumku, kami menyeru kalian dan Al-Quran ada di kanan kami dan sunnah Rasulullah ada di kiri kami, ada di kiri kita, dan amalnya para salafus saleh dari kalangan generasi kita ini ada di depan kita. Jadi Hasan al-Banna, ia mengaku dan mengklaim bahwasannya Al-Quran dan As-Sunnah dan juga para salafun saleh, para salafus saleh diikuti dan menjadi qudwahnya. Apakah ini pengakuan yang benar? Kita akan lihat kenyataannya. Qultu inna hadhihi ad-da'wa al-khawiyah 'anil burhani yubtiluha min asasiha al-mabadi'u allati yaqumu 'alaiha hizbul ikhwanil muslimin. Sesungguhnya seruan ini, pengakuan ini yang tidak didasari dengan bukti, ini sudah dibatalkan sendiri, mulai dari akar-akarnya dibatalkan sendiri oleh pokok-pokok yang dibangun di atasnya organisasi Ikhwanul Muslimin. Jadi suatu hizb, suatu kelompok, suatu organisasi, mereka pasti memiliki landasan-landasan, dasar-dasar, memiliki undang-undang. Lah, undang-undangnya Ikhwanul Muslimin ini dari awal sudah membatalkan klaimnya Hasan al-Banna ini, yang mengaku sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mengaku sesuai dengan salaf, padahal dasar-dasar yang dia bangun, dasar-dasar yang dimiliki oleh kelompoknya ini sudah bertolak belakang dengan pengakuannya. Minal muassasi ila asghari mundarin fihim, minal muassisi ila asghari mundarin fihim, walastul ana bisadadi bayani dzalika tafsiliyan, faqad gufina dzalika fi adadin minal muallafatil mawjudati fi zamanina hadza. Tapi kita di sini tidak ingin membahasnya secara rinci, membatalkan atau membantah Hasan al-Banna, kita enggak ingin merinci, karena sudah banyak di sana tulisan-tulisan yang didapati yang membantah mengenai, yang membahas mengenai Hasan al-Banna. Ayo anak-anak, jangan main-main, duduk yang bagus, duduk Sabit, duduk. Famindilkumul mu'allafat, di antara tulisan-tulisan yang menjelaskan mengenai fikrah Ikhwanul Muslimin adalah At-Tariqu ilal Jama'atil dan juga waqfat ma'a kitabin lid-du'ati faqat, dan juga kitab Adwa Islamiyah ala aqidati Sayyid Kutub wa fikrihi
Dan juga kitab Mata'in Sayyid Kutub fi Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana sudah banyak kitab yang menjelaskan mengenai fikrahnya Ikhwanul Muslimin. Sayyid Kutub juga termasuk dari mereka, gembongnya mereka. Dan juga Al-Awasimu mimma fi kitab Sayyid Kutub minal Qawasim. Ini juga termasuk kitab bantahan terhadap Sayyid Kutub. Dan juga Al-Mawriduz Zulal fi Akhta'id Dilal. Juga kitab Mawriduz Zulal fi Akhta'id Dilal. Dan juga kitab Al-Ikhwanul Muslimun fi Mizanil Islam. Dan juga kitab Al-Ikhwan Al-Muslimun di dalam timbangan Islam. Dan juga kitab Haqiqatud Da'wah ila Allah Ta'ala. Dan juga kitab Al-Qutbiyatu Hiyal Fitnah Fa'rifuha. Dan juga kitab-kitab yang lain banyak membahas mengenai isi dan fikrahnya Ikhwanul Muslimin. Ini kita harus mempelajari bagaimana gerak-geriknya Ikhwanul Muslimun, bagaimana manhaj mereka, bagaimana akidah mereka. Karena mereka juga mengaku bersama dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan Al-Quran ada di kanan, As-Sunnah ada di kiri, dan yang menyeret adalah pemahaman salaf soleh. Apakah benar seperti itu? Apakah seperti itu hakikat mereka ataukah tidak? Ini kita harus tahu. Jadi kata mu'alif, saya di sini nggak ingin membahas secara rinci karena sudah banyak kitab-kitab yang ditulis. Walakinni aktafi bi ibtali hadhihi ad-da'wa bima qalahu Hasan al-Banna haitsu qala fal na'mal fi ma ittafaqna alaih wal ya'dzur ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Hanya saja yang ingin saya soroti untuk membatalkan klaimnya dia tadi dengan ucapannya dia sendiri. Jadi kita hanya ingin meruntuhkan ucapan dia tadi dengan ucapan dia yang lain. Mana yang ingin kita runtuhkan sekarang? Ucapan yang mana yang ingin kita runtuhkan? Dia mengaku bersama Al-Quran dan As-Sunnah dan mengaku mengikuti pemahaman Salaful Ummah. Ini ucapannya siapa? Hasan al-Banna. Dia mengucapkan seperti itu. Apakah benar? Apakah pengakuannya dia ini benar? Ini yang akan kita soroti sekarang. Cukup kita datangkan dengan ucapan dia yang lain, yaitu dia mengatakan hendaknya kita bergotong royong dalam apa yang kita itu sepakat. Kalau yang enggak kita sepakati ya kita toleransi. Ini ucapannya Hasan al-Banna. Yang kita sepakati kita gotong royong, dan yang enggak kita sepakati, yang kita perselisihkan, kita toleransi di dalamnya. Umum, masalah apa saja. Pokoknya yang kita ini bertengkar, kita yang enggak sepakat, kita toleran. Kalau kita sepakat, kita saling menolong. Yang enggak kita sepakati, ya wis, enggak usah dibahas. Kita toleransi saja. Dan kaidah ini masyhur sudah, dan dipakai di mana-mana sampai sekarang. Para penyeru toleransi ini memakai kaidahnya Hasan al-Banna ini di mana-mana. Yang kita sepakati ya kita gotong royong, dan yang kita tidak sepakat kita toleransi. Tanpa dirinci permasalahan apa yang ditoleransi, permasalahan apa yang tidak ditoleransi. Ini yang akan kita buat untuk meruntuhkan ucapannya bahwasanya dia bersama Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu? Yang sepakat buat gotong royong dan yang tidak sepakat ditoleransi. Lihat bagaimana kalam para ulama. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah, amma udhru ba'dina li ba'din fi ma ikhtalafna fihi falaysa ala itlaqihi. Adapun masalah membikin toleransi sesama kita dalam masalah hal-hal yang tidak kita sepakati, ini enggak semuanya, kata Syekh Ibnu Baz. Tidak semuanya. Bagaimana? Kalau kita enggak sepakat dalam Tuhan, bagaimana? Sama di Tuhan dewa, aku di Tuhan dewa. Toleransi gitu. Kalau enggak sepakat dalam agama, sampean punya agama sendiri, saya punya agama sendiri, apakah toleransi? Sesuai dengan ucapannya Hasan al-Banna, toleransi ataukah tidak?
toleransi umum. Pokoknya apa saja yang kita ini tidak sepakat, kita toleransi. Tidak usah dibuat rame. Ini tidak ala itlaqi, kata Syekh Ibnu Baz. Fama kana min masailil ijtihad allati yakhfa daliluha fal wajibu adamul inkar fiha. Tidak semuanya, bahkan kalau masalahnya itu adalah masalah ijtihad, di mana pada masalah ijtihad itu dalilnya samar, maka kewajibannya adalah untuk jangan saling mengingkari. Tidak semuanya. Amma ma khalafan nas minal kitab was sunnah, adapun perkara yang jelas-jelas menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, secara penegasan Al-Qur'an dan As-Sunnah diselisihi, fal wajibu al-inkar ala man khalafan nas, maka yang wajib adalah untuk diingkari, bukan ditoleransi. Maka yang wajib adalah untuk mengingkari, bukan menoleransi. Ini kata Syekh bin Baz. Makanya yang ditoleransi itu tidak semua perkara itu adalah masalah ijtihadiyah. Dan perhatikan, masalah ijtihadiyah pun itu adalah yang allati yakhfa daliluha. Ini dalil-dalilnya yang samar, yang sulit pemahamannya. Karena tidak semua masalah khilaf itu masalah ijtihadiyah. Manusia kebanyakannya keliru mereka di dalam memahami masalah ijtihadiyah. Tidak semua masalah khilaf itu ijtihadiyah. Di mana mereka mencampur aduk, asal ada khilaf, asal ada perbedaan pendapat, kemudian dikatakan ijtihadiyah. Ini enggak benar. Tidak semua masalah khilaf itu ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah itu masalah-masalah yang samar, yang dalilnya sama-sama kuat, yang sulit untuk diambil kesimpulan dengan tegas. Ini masalah-masalah ijtihadiyah. Adapun masalah-masalah yang tidak sampai seperti itu di dalam kenjelimetan, di dalam kesulitan, maka tidak dikatakan masail ijtihadiyah. Dan dalam masalah ijtihadiyah ini sendiri ada pembahasan khusus yang sangat bagus dalam kitabnya Syekh Abdul Salam Barjas. Dan dikatakan adamul ingkar ini juga tidak mutlak, bahkan masih tetap ada menasihati dalam masalah ijtihadiyah. Walaupun dalam masalah ijtihadiyah, seperti contohnya dalam masalah meletakkan tangan ataukah menggenggam tangan setelah i'tidal atau setelah ruku, ini masalah-masalah yang sulit dalilnya sama-sama kuat. Maka bagi seorang boleh untuk menasihati kawannya, yang saya lihat rojih seperti ini karena dalilnya ini. Ini enggak apa-apa untuk saling tanasuh, untuk saling mengingatkan, enggak apa-apa. Cuma kalau setelah diingatkan kalau tidak menerima, nah ini yang baru tidak harus adanya sikap. Dalam masalah ijtihad boleh untuk saling tanasuh, tetap ada tanasuh. Yang tidak dibolehkan dalam masalah ijtihad adalah sikap. Enggak boleh kemudian dalam masalah seperti itu kemudian saling menghajar atau saling memusuhi, ini enggak benar. Adapun masalah ingkar ini dibolehkan. Ingkar dengan baik untuk menasihati kawannya. Ini kayaknya yang rojih dalam masalah ini, yang saya lihat seperti ini karena dalilnya demikian dan demikian dibawakan dalilnya. Nanti kalau kawannya membawakan dalil yang lebih kuat ternyata, ya harus ikut. Kita ini ikut dalil. Kalau ternyata perkara yang kita pandang itu kalau perkara yang kita pandang kuat ternyata kalah dalilnya, ya harus ikut. Kita itu mengikut dalil di mana saja berada, kapan saja dalil itu berputar, kemana saja dalil itu mengarah, maka kita wajib untuk mengikut kepada dalil. Jadi niatnya kita mau nasihati, tapi ternyata lawan kita memiliki dalil yang lebih kuat, ya kita harus legowo untuk mengikuti dalil ini dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Maka enggak benar untuk toleransi dalam perkara-perkara yang jelas-jelas Al-Quran dan As-Sunnah mengingkarinya. Al-Quran dan As-Sunnah menegaskannya, enggak boleh perkara itu ditoleransi. Tapi menurut Hasan al-Banna ditoleransi. Maka baru satu ini sudah nampak ucapannya bertentangan dengan Al-Quran dan
as-sunnah, padahal dia tadi mengaku Al-Quran berada di kanan, sunnah berada di kiri, di depan dipandu oleh salaf. Oh, sangat sekali. Kanan Quran, kiri sunnah, depan salaf. Kurang piye misalnya. Tapi ternyata prakteknya, bahkan ucapannya tidak seperti itu. Bukan hanya prakteknya, tapi ucapannya yang lain tidak seperti yang dia katakan. Wa qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah athna'u raddihi ala ahadihim wa hadhihi ad-da'watu yumkinu an yunadi biha ayyu mukhalif walau adumat mukhalafatuhu lakinnaha la tujdi ma'al baqa' 'ala al-madhahibil batilah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, tatkala beliau membantah sebagian mereka, kata beliau, ini adalah seruan yang mungkin dipakai untuk semua orang. Kalau seandainya kita disuruh toleransi dalam segala hal, ini mungkin semua orang akan memakainya. Orang kafir juga nanti akan mengatakan seperti itu, ya wis kita toleransi saja. Syiah juga akan mengatakan seperti itu, ya wis kita toleransi saja. Walau adumat mukhalafatu, sebesar apapun mukhalafahnya, dia akan mengajak untuk toleransi. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lakinnaha la tujdi ma'al baqa' 'alal madhahibil batilah. Tapi ini enggak bisa berjalan bersama dengan madhab-madhab yang batil. Kita enggak boleh seperti itu. Enggak bisa toleransi dengan madhab-madhab yang batilah. Maka apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Banna ini membantah dan meruntuhkan klaimnya sendiri, perkataannya yang lain, dan juga amal perbuatannya meruntuhkan klaimnya dia, bahwasanya ngaku Quran di kanan, sunnah di kiri, salaf di depan. Ini batal dengan ucapannya sendiri, di mana ucapannya menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, menyelisihi pemahaman para salaful ummah. Jadi ini salah satu contoh pengakuan ahlul bidah, mengaku salaf, mengaku bersama salaf, mengaku bersama Al-Quran, mengaku bersama As-Sunnah, mengaku ahlu sunnah, tapi ternyata pengakuannya kosong, pengakuan yang batil, pengakuan yang palsu, karena tidak didasari oleh bukti, bahkan bukti membatalkannya. Ini salah satu contoh nisbah yang maudhu'ah, salah satu penisbahan, penyandaran yang palsu. Bahkan amal perbuatannya, bahkan ucapan-ucapannya, akidah-akidahnya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan semua orang pasti akan ngaku kita bersama Al-Quran, kita bersama As-Sunnah, tapi dilihat dari akidahnya, dilihat dari perkataannya, dilihat dari perbuatannya, apakah sesuai ataukah tidak, baru pengakuan itu diterima. Baik, insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.